Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penyelesaian numerik masalah nilai awal soal nomor 21 dengan anggota Saya Ayutia Safitri dengan NIM 190001528. Saya Zenta Norma Evriliana dengan NIM 19000150035. Saya Inaya Alifah Hoiria dengan NIM 1915037. dan saya sendiri Rosita dengan NIM 190015055. Selanjutnya yaitu soal latihan bab 8 nomor 21. Nah, di sini ada persamaan Laurent. Persamaan Laurent itu sendiri merupakan persamaan diferensial biasa non linier masalah titik awal. Persamaannya ada X1 aksen sama dengan S kali X2 min X1. X2 aksen sama dengan R X1 min X2 min X1 X3. X3 aksen sama dengan min B X3 min X1 X2. Memodelkan pola konveksi atau mention convection suatu fluida yang dipanaskan dari bawah dan didinginkan dari atas. Konveksi itu sendiri adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh sederhananya yaitu dari perpindahan kalor secara konveksi adalah air yang direbus di dalam panci perlahan akan mendidih seluruhnya, meski yang dipanaskan hanya bagian bawah panci. Selanjutnya yaitu variabel X1 menyatakan intensitas konveksi, X2 adalah variasi temperatur horizontal. Variasi suhu horizontal adalah variasi suhu yang terjadi akibat adanya keragaman sifat, keragaman permukaan bumi dari wilayah satu ke yang lainnya. Dan X3 adalah variasi temperatur vertikal. Variasi suhu vertikal adalah perubahan suhu akibat perubahan ketinggian tempatnya, perubahan kerapatan molekul pada tinggi tempat yang berbeda. Suhu udara mengalami penurunan bila ketinggian tempat meningkat. Sedangkan S, R, dan B konstanta visi tertentu. Selesaikan persamaan ini untuk nilai awal X1 0 sama dengan X2 0, X3 0 sama dengan 1, dan temperatur S sama dengan 10, R sama dengan 28, dan B sama dengan 8/3, dan interval waktu 0 lebih besar sama dengan T, T lebih besar sama dengan 25. 1. Temukan titik equilibrium atau titik keseimbangan dari sistem ini. Catat, titik equilibrium dicapai ketika sistem tidak tergantung pada waktu, yakni X aksen T0. B. Gambarkan plot variabel X1T versus T dengan menggunakan 500 iterasi dan 1000 iterasi. Amati apa yang terjadi pada kurva ini. Coba ganggu sedikit data nilai awal, misalkan X1 0 sama dengan 1001, apa yang terjadi? C. Gambarkan plot X3T versus X1T. Deskripsikan kelakuan sistem terhadap titik equilibrium yang diperoleh pada soal pertama A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Inaya. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk soal yang pertama, yang A, itu temukan titik-titik equilibrium dari sistem ini. Catatan, titik equilibrium dicapai ketika sistem tidak bergantung pada waktu, yakni X aksen T sama dengan 0. Di sini penyelesaiannya kan kita diketahui persamaan-persamaannya ya. Di sini ada X1 aksen sama dengan S, buka kurung X2 min X1, lalu ada X2 aksen sama dengan RX1 min X2 min X1 X3, lalu ada X aksen 3 atau X3 aksen sama dengan min BX3 min X1 X2. Nah, di sini dari persamaan di atas kita misalkan fx-nya sama dengan 0. Satu-satu ya. Jadi di sini untuk persamaan yang pertama S X2 min X1 sama dengan 0. Ini kita seperti
penyelesaian persamaan biasa. S-nya kita sama dengan S X2 min X1 sama dengan 0, jadi X2 min X1 sama dengan 0, lalu dapatlah X2 sama dengan X1. Lalu untuk persamaan yang kedua, Rx1 min X2 min X1 X3 sama dengan 0. Ini kan kita udah dapet tuh X2 sama dengan X1, jadi kita masukin aja X2 nya sama dengan X1, dapatlah persamaan Rx1 min X1 min X1 X3 sama dengan 0. Nah, lalu ini kita dapatkan lagi X1, kita kelompokkan ya. Ini kan semuanya ada X1, X1, X1. Jadi di sini X1-nya keluar, jadi X1 buka kurung R min 1 min X3 sama dengan 0. Di sini X1 kita kalikan 0 jadi 0 ya. Jadi tinggal R min 1 min X3 sama dengan 0. Lalu X3-nya kita pindahkan jadi R min 1 sama dengan X3. Kita dapatkan nilai X3 sama dengan R min 1. Lalu untuk persamaan yang ketiga itu min BX3 plus X1 X2 sama dengan 0. Lalu kita dapat nih tadi X2-nya sama dengan X1. Kita masukin lagi X2-nya sama dengan X1 di sini. Jadi min BX3 plus X1 buka kurung X1 sama dengan 0. X1 dikali X1 itu sama dengan X1 kuadrat. Jadi X1 kuadrat sama dengan yang ini min BX3 nya kita pindahkan ke kanan, minnya jadi positif, jadi X1 kuadrat sama dengan BX3. Lalu X1 kuadrat sama dengan kita dapat nih tadi X3 nya sama dengan R-1. Jadi kita masukkan X3 nya di sini R-1. Jadi X1 kuadrat sama dengan BR-1. Lalu X1 sama dengan plus minus akar BR-1. Nah, jadi kita dapat nih X1 sama dengan X2 sama dengan plus minus akar BR-1 dan X3-nya sama dengan R-1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zenta Norma Everliana. Oke, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Inayah, maka diperoleh titik ekuilibrium untuk R lebih dari 1. Ini X1, X2, X3 yang pertama bernilai 0,0,0. Yang kedua X1, X2, X3 nya bernilai akar B kali R-1, akar B kali R-1 dan R-1 ini bernilai positif. Sedangkan yang ketiga ini X1, X2, X3 dengan nilai min akar B kali R,1 minus akar B kali R-1 dan R-1 ini bernilai negatif. Dari titik ekuilibrium yang diperoleh, kita masukkan parameter S sama dengan 10, R sama dengan 28, dan B sama dengan 8/3. Yang pertama, kita peroleh nilai X1, X2, X3 yaitu 0,0,0. Yang kedua, nilai X1, X2, X3 kita masukin, B-nya adalah 8/3 dikali R-nya 28 min 1, ini tinggal kita masukkan. Dan yang ketiga ini sama, cuma yang membedakan adalah nilai plus dan minusnya. Maka akan diperoleh hasil X1, X2, X3 yang pertama adalah 0,0,0. X1, X2, X3 yang kedua bernilai 8,485,27. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu nilai X1, X2, X3 nya bernilai minus 8,485, minus 8,485,27. Selanjutnya, simulasi pada MATLAB yang akan dijelaskan oleh teman saya Ayuning Tia Safitri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke simulasi pada MATLAB. Di sini kita menggunakan envel Runge-Kutta dan kita modif sedikit sesuai dengan soal kita. Kita definisikan terlebih dahulu variabel dan membentuk persamaan sesuai soal nomor 21.
Sebelum masuk ke poin selanjutnya, di sini kita masuk ke parameter SRB terlebih dahulu. Diketahui sigmanya 10, betanya 8/3, dan rho-nya 28. Selanjutnya kita plot dan diperoleh gambar seperti di samping. Kita coba komet antara W1 dan W2 sehingga diperoleh hasil seperti itu. Kita coba ke yang lainnya juga ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Di sini kita coba iterasi 500 dan kita gambar plotnya diperoleh hasil seperti ini. Kita coba untuk ganti 1000 iterasi, diperoleh plot seperti itu. Selanjutnya kita ganti nilai awalnya dengan 1,001 dan diperoleh hasil seperti ini. Kita coba juga untuk iterasi yang 500, kita ganti terlebih dahulu, lalu kita plot dan diperoleh hasil seperti ini. Baiklah, di sini ada 4 gambar. Gambar 1 hasil dari nilai awal 1,001 dengan iterasi 500. Gambar 2 hasil dari nilai awal 1,001 dengan iterasi 1000. Gambar 3 hasil dari nilai awal 1 dengan iterasi 1000, dan gambar 4 hasil dari nilai awal 1 dengan iterasi 500. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Kita di sini sama-sama belajar. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.